Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hingga detik ini masih dikaruniai umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips konsisten beribadah selama Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat, kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik, dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musolah masih ramai, dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah kita tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Quran mulai menurun, dan sebagainya. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan, akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada saat memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batlin bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Artinya, tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi." Artinya, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita dalam alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rizki, dan kebencian pada hati makhluk. Ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamullu hatta tamullu." Wa ahabbus salati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan solat yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai adalah solat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit. Dan beliau sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk itu mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Demikianlah tips konsisten beribadah selama Ramadan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.